Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan, anak-anak sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan bacaan Injil hari ini, hari Jumat 25 September 2020, di mana Injilnya dari Lukas bab 9 ayat 18 sampai dengan 22. Dari dalam bacaan Injil kita bisa merefleksikan kalimat pertanyaan dari Tuhan Yesus kepada para muridnya. Dikatakan, pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dahulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, menurut kalian siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Kristus dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, baik kita renungkan juga dalam kehidupan kita, siapakah itu Tuhan Yesus bagi kita? Siapa itu Yesus dalam hidup kita ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya pernah mendengar sebuah cerita dari seorang pendeta. Pendeta itu menceritakan begini, sekali waktu di sebuah sekolah, seorang guru bertanya kepada para muridnya. Dan guru itu memberi pertanyaan yang kurang lebih sama seperti bacaan Injil ini. Menurut anak-anak, Tuhan Yesus itu siapa? Lalu anak-anak itu menjawab lewat profesi, katakanlah lewat pekerjaan yang dijalani oleh ayahnya. Anak-anak itu menjawab, atau sebagian besar anak-anak itu menjawab siapakah itu Tuhan Yesus, sama seperti profesi atau pekerjaan ayahnya. Ada seorang anak yang mengatakan, oh Tuhan Yesus itu seperti dokter. Lihat, ia menyembuhkan banyak orang sakit. Orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang yang bisu, orang yang tuli disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lalu ada juga seorang anak yang ayahnya itu seorang hakim. Lalu anak itu mengatakan, Tuhan Yesus itu seperti hakim yang adil, memberi keputusan yang tepat, tidak memihak siapapun juga. Tuhan Yesus sosok orang manusia yang adil. Lalu ada juga mengatakan karena ayahnya itu dosen, mengatakan demikian. Tuhan Yesus itu adalah seorang guru yang mengajar, memberi pencerahan kepada umatnya, memberi pencerahan kepada murid-muridnya. Dia membuka mata, membuka pikiran, membuka hati para murid pada saat itu. Itu jawaban-jawaban dari mereka. Dan jawaban dari mereka itu memang ada benarnya juga. Memang itu sesuai dengan pengalaman hidup si anak itu, khususnya lagi memandang profesi pekerjaan ayahnya. Lalu akhirnya ada seorang anak yang menjawab terakhir kali. Ketika si anak ini ditanya oleh si guru, siapakah itu Tuhan Yesus bagi kamu? Anak itu tetap diam saja. Kemudian gurunya itu bertanya, siapa sih Tuhan Yesus itu bagi kamu? Menurut kamu Tuhan Yesus itu siapa? Anak itu lalu diam, menundukkan kepala, diam. Guru kembali bertanya, menurut kamu Tuhan Yesus itu siapa? Kemudian dengan perlahan-lahan anak itu menjawab, Tuhan Yesus itu seperti pemulung. Lalu teman-temannya itu tertawa, mentertawakan jawaban dari si anak itu. Loh, kok Tuhan Yesus seperti pemulung? Kata teman-temannya, bertanya kepada dia. Lalu guru itu mengatakan, coba diam, tenang, kita menemukan jawabannya. Kenapa dia menyatakan Tuhan Yesus itu seperti pemulung? Lalu si anak ini dengan perasaan sedih menitikan air mata, kemudian dia mengatakan demikian, saya
justru diangkat oleh yang sekarang menjadi ayah saya. Pemulung itu mengambil sampah dan memasukkannya ke dalam keranjang, dan kemudian sampah itu dipilih mana yang bisa dijual, mana yang bisa dimanfaatkan. Saya nggak tahu orang tua asli saya siapa, tapi yang saya tahu, saya digeletakkan begitu saja ketika masih bayi di bak sampah, di antara timbunan-timbunan sampah. Orang tua saya aslinya itu orang tua asli saya tidak bertanggung jawab, meletakkan saya, membuang saya begitu saja di timbunan sampah itu. Kemudian datanglah seorang pemulung, mengambil anak itu, merawat, mendidik anak itu, menyekolahi anak itu, dan anak itu adalah saya. Saya ibaratnya sampah yang dipungut oleh si pemulung dan kemudian dilatih, dididik, disekolahkan untuk bisa menjadi orang yang baik, untuk bisa menjadi orang yang berguna di kemudian hari. Oleh ayah saya yang adalah pemulung, hidup saya diubah dari yang tidak berarti akhirnya menuju ke sesuatu yang jauh lebih baik lagi, ke masa depan yang lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, jawaban dari si anak ini bagi saya, itulah dia, gambaran kita manusia. Siapakah itu Tuhan Yesus bagi saya? Siapakah Tuhan Yesus itu bagi Anda? Kita punya jawaban macam-macam, silakan. Dan biarlah jawaban itu sungguh menjadi milik kita, menjadi milik Anda, menjadi milik saya. Tapi mari kita lihat jawaban si anak itu. Memang Tuhan Yesus itu adalah sosok pribadi yang mengubah hidup kita, mengubah hidup manusia, mengubah hidup saya, mengubah hidup Anda. Yang tidak berarti, tidak bermanfaat, tidak berguna, tetapi oleh Tuhan Yesus diubah menjadi bermanfaat, menjadi berguna. Saya di luar Tuhan Yesus tidaklah apa-apa, bukanlah siapa-siapa. Saya di luar Tuhan Yesus tidak punya arti apa-apa. Tetapi di dalam Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita, memberikan rahmat-Nya kepada kita, memberikan kasih-Nya, cintanya kepada kita. Kebaikan Tuhan Yesus, cinta kasih, kemahakuasaan Tuhan Yesus sepertinya tak ada habis-habisnya bagi kita. Kita sebagai manusia yang biasa, sebagai manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak, begitu kita kenal Tuhan Yesus mengangkat kita menjadi anak-anak kesayangan Allah. Di luar Tuhan Yesus, saya hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan. Tetapi akhirnya di dalam Tuhan Yesus, hidup saya diubah menjadi penuh rahmat, penuh kasih, penuh kebaikan. Dan saya mensyukuri hidup saya ini di dalam Tuhan Yesus. Maka saya pikir pertama-tama Bapak Ibu, sekali kita mengenal Tuhan Yesus, sekali kita percaya beriman kepada Tuhan Yesus, jangan kita meninggalkan Tuhan Yesus. Sebelumnya kita, saya, Anda ibarat sampah. Sampah itu. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, hidup kita berguna, berarti. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus mengangkat kita dari segala kelemahan kita, dari segala dosa kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, benar kalimat dari Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini selanjutnya. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dibangkitkan. Untuk apa Yesus sengsara? Untuk apa Yesus disalib? Untuk apa Dia yang adalah anak Allah, Dia yang adalah Tuhan, mati, rela mati di kayu salib? Supaya Anda selamat, supaya kita selamat, supaya kita dilepaskan dari dosa-dosa kita.
Bapak Ibu, kalau tidak ada Tuhan Yesus, saya dan Anda, kita kalau nanti mati pasti masuk neraka. Masuk neraka. Tetapi karena penebusan dari Tuhan Yesus, karena belas kasih Allah, karena cinta Allah kepada dunia ini, Dia mengaruniakan putranya Yesus Kristus yang tunggal, mati di kayu salib supaya kita selamat. Itulah Dia, Tuhan Yesus. Maka dari itu, mari kita terus datang kepada Tuhan Yesus. Biarlah dalam kehidupan ini, Tuhan Yesus menjadi semangat dalam kehidupan kita. Jangan putus asa, jangan patah semangat, tetap bersandar, tetap berpegang pada Tuhan Yesus. Dia penyelamat kita, Dia penolong kita, Dia selalu menopang kita. Serahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Disitulah rahmat dari Allah akan mengalir. Semoga kita senantiasa mengalami kebaikan, cinta dari Tuhan Yesus, dan kita pun mau berbuat kasih, melakukan cinta, kebaikan kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.